mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Assalamualaikum Bu Fatina. Waalaikumsalam Pak Haji. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Pak Haji gimana? Alhamdulillah juga sehat Ibu. Baik, sebelum kita memulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai observer. Dengan proses coaching ada beberapa hal terkait rubrik penilaian dalam observasi saya Ibu. Saya harap Ibu dalam proses percakapan nanti sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa dan juga berharap nanti dalam percakapan dengan menerapkan alur titah Ibu. Kemudian ada beberapa pertanyaan mungkin nanti yang saya akan tanyakan. Yang pertama adalah kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Pak Haji, terima kasih. Jadi nanti dalam proses coaching yang akan saya laksanakan terhadap coaching, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif, kemudian adanya present atau kehadiran penuh, dan juga saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian untuk yang kompetensi yang secara spesifik yang ingin dikembangkan apa itu? Ya, jadi kompetensi yang spesifik nanti yang saya harapkan muncul dari coaching itu adalah nanti saya akan mendengarkan aktif dari setiap pernyataan dari coaching, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Nah, kemudian ketercapaian yang ingin dituju itu? Ya, jadi saya berharap nanti coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi dari percakapan coaching nanti harapan saya coaching itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Baik Ibu, semoga nanti alur yang ingin dilaksanakan nantinya akan berjalan dengan baik, tercapai semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh coach. Mungkin itu dari saya sebagai observer, nanti bisa melaksanakan selanjutnya yaitu sebagai coach. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Ibu. 3. Assalamualaikum Pak Ares. Waalaikumsalam Bu Fatina. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ada yang kira-kira bisa saya bantu dari proses coaching hari ini? Oh iya, ini saya mohon waktunya untuk kita berdiskusi terkait permasalahan yang saya hadapi di pembelajaran sekolah. Pak Ares. Nah, untuk hasil percakapan kita nantinya apa harapan yang bisa Pak Ares inginkan? Ya, harapan saya itu nanti setelah diskusi ini bisa menyelesaikan permasalahan terkait apa yang menjadi hambatan dalam proses KBM saya itu. Itu permasalahan yang Pak Ares hadapi ya? Iya. Masalah yang Pak Ares hadapi di pembelajaran di kelas itu seperti apa? Iya Ibu, saya itu di sekolah itu menghadapi beberapa kendala, utamanya itu terkait minat belajar siswa kurang. Tadi Pak Ares menyampaikan bahwa ada siswa yang minat belajarnya kurang. Iya. Apakah Pak Ares sudah mencoba menelusuri penyebab dari permasalahan tersebut, Pak Ares? Iya itu Ibu, permasalahan minat belajar kurang itu saya sudah mencoba untuk menelusuri, diantaranya memang perhatian orang tua itu kurang. Kemudian anak itu merasa kurang enjoy di sekolah, begitu Ibu.
Lalu dari pengamatan Pak Aris, apakah kira-kira penyebab dari permasalahan anak tersebut, Pak Aris? Ya mungkin karena di sekolah itu merasa kurang nyaman gitu loh Ibu. Jadi kalau di sekolah itu kurang nyaman itu kelihatannya kok mereka itu terus pengennya itu ya tidak kerasan di sekolah gitu loh. Jadi ada indikasi kurang nyaman gitu Pak Iya, Aris. iya. Nah, kira-kira untuk yang kondisi ideal seperti apa yang Pak Aris harapkan agar ada pada anak-anak tersebut? Ya harapan saya itu anak-anak itu di sekolah itu bisa nyaman, kemudian ketika proses KTM itu mereka aktif mengikuti, terus interaksi dengan teman-teman dan guru itu juga welcome gitu loh. Jadi suasana yang nyaman itu akan menumbuhkan pembelajaran yang menyenangkan gitu. Kalau begitu apa ada yang bisa Pak Aris lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa-siswa Pak Aris? Ya salah satunya saya mencoba ya ini Bu, untuk menumbuhkan atau mencoba pembelajaran itu yang menyenangkan. Jadi rencana yang Pak Aris lakukan itu nih. Jadi saya berharap itu nanti ketika anak itu sudah nyaman itu senang. Jadi salah satunya yaitu supaya saya nanti di pembelajaran itu saya selingi dengan game, permainan dan lain sebagainya. Itu Ibu. Baiklah Pak Aris nih. Metode seperti apa kira-kira yang pernah Pak Aris lakukan itu bisa berhasil? Kalau metode itu pernah saya PBL itu Bu. Jadi saya memang lebih ke supaya anak-anak itu aktif. Jadi anak yang mungkin kurang begitu aktif atau hanya pendiam di kelas itu saya coba untuk supaya mereka aktif, salah satunya ya nanti untuk bergantian maju atau hanya sekedar tepuk atau apa, yang penting anak itu aktif gitu. Luar biasa ya Pak Aris yang sudah pernah Pak Aris lakukan itu ya. Nah jika kita rating nih Pak Aris ini, kira-kira dari angka 1 sampai 10 menurut Pak Aris seberapa tingkat keberhasilan yang pernah metode yang pernah Pak Aris lakukan? Ya Ibu, jadi ini pernah saya terapkan ya Ibu ya. Ketika saya nilai di awal sebelum ada metode itu, anak yang mungkin bisa mencapai harapan itu sekitar antara 6% gitu, 60% gitu. Nanti setelah saya coba dengan metode itu bisa antara 70 sampai 80% atau 7 sampai 8. Jadi antara 7 sampai 8 ya Pak. Nanti bisa meningkat lagi gitu. Jadi harapannya kayak gitu ya Bu. Baiklah, selanjutnya rencana apa yang akan Pak Aris lakukan dan bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Ya tentunya untuk bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kan memang tidak hanya itu dari saya sendiri Bu. Ya. Jadi saya merencanakan yang pertama itu adalah perencanaan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya juga berkomunikasi dengan guru, kemudian konsultasi juga dengan kepala sekolah, hal-hal yang semacam itu yang saya rencanakan itu. Jadi Pak Aris dalam melakukan rencana tadi, kira-kira siapa saja yang bisa membantu untuk menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Ya Ibu ya, harapan saya nanti yang memang bisa benar-benar bisa membantu itu terutama adalah peran orang tua di rumah, karena orang tua pasti di rumah juga lebih ada kedekatan itu. Jadi orang tua memang saya percayakan, kemudian rekan sejawat, meskipun kalau di SD itu ya Bu ya itu kan guru kelas, tapi tetap yang namanya untuk bisa menciptakan suasana yang nyaman di sekolah itu kan tidak hanya cukup dari wali kelas saja, tapi guru-guru yang lain itu Ibu. Jadi ada orang tua, guru dan juga keseluruhan yang ada di sekolah itu nih Pak Aris. Ibu. Pak Aris kira-kira berapa lama waktu yang Pak Aris butuhkan untuk melakukan rencana tersebut? Saya memberi prediksi waktu itu ya sekitar ya 1 bulanan Ibu. Harapan saya 1 bulan itu nanti anak-anak memang sudah bisa benar-benar bisa merasakan perbedaan suasana di sekolah itu Ibu. Baik Pak Aris, kapan Pak Aris bisa memulai rencana tersebut?
Oh ya Ibu, ini kan kebetulan ini kan masih awal anak masuk. Ya harapan saya ketika memang anak itu baru mulai awal masuk, itu kita ciptakan suasana yang menyenangkan ya di awal-awal ini. Karena apa? Nanti kalau di awal saja mereka itu sudah merasa senang, itu nanti biasanya kedepannya juga senang. Tapi kalau di awalnya saja anak itu sudah nggak nyaman dan lain sebagainya, biasanya untuk membangkitkan itu sulit gitu Ibu ya. Jadi kesan pertama itu. Kesan pertama betul Ibu ya. Pak Aris, komitmen seperti apa yang nantinya akan Pak Aris lakukan agar rencana yang sudah Pak Aris buat itu bisa berjalan dengan baik? Ya, komitmen saya terutama ya saya pastinya dari yang pertama itu nanti saya akan membuat refleksi. Yang pertama refleksi dari penerapan yang saya lakukan. Kemudian di situ saya juga membutuhkan dukungan baik dari guru, rekan sejawat maupun kepala sekolah. Itu juga tentunya akan saya libatkan terkait hal itu supaya nanti ketika saya menerapkan itu juga nanti memang benar-benar mendapat dukungan, termasuk juga komitmen saya adalah nanti memberikan laporan kepada orang tua itu, jadi tentang perkembangan anak di sekolah itu Ibu. Jadi dukungannya tadi dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga laporan kepada orang tua siswa. Jadi Pak Aris ini, baiklah Pak Aris, semoga rencana yang Pak Aris laksanakan nantinya bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Pak Aris setelah kita berbincang-bincang? Ya ini paling tidak saya sudah ada sedikit ada gambaran, termasuk juga beban dalam pikiran saya itu sudah agak ringan sedikit gitu Ibu, karena saya bisa menyampaikan ke Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi itu Ibu. Ya, syukurlah Pak Aris ya, alhamdulillah kalau begitu. Apakah ada lain yang ingin Pak Aris sampaikan? Kita masih ini kesempatan berbincang-bincang. Ibu, saya kira sementara ini cukup Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu. Saya senang ya Pak Aris bisa mendengarkan cerita dari Pak Aris. Semoga nantinya kita bisa terus saling berbagi. Sampai ketemu ya Pak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung. Assalamualaikum Ibu Tina. Waalaikumsalam Pak Haji. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Haji. Alhamdulillah juga baik Ibu Tina. Baik Ibu Tina, kaitannya dengan pengamatan saya yaitu tentang proses coaching, yaitu alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian untuk pertanyaan dari saya, apakah yang sudah Ibu Tina lakukan pada saat coaching? Terima kasih ya Pak Haji. Jadi pada saat coaching saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Dan saya juga sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, menetapkan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Oh iya, baik Ibu Tina. Ternyata semua alur sudah dilalui. Nah, kemudian untuk dari hasil proses coaching ini yang rencana mau ditingkatkan lagi apa Bu? Ya, Pak Haji, saya ingin meningkatkan untuk yang kehadiran penuh atau presence. Apabila memungkinkan itu saya menerapkan dengan teknik stop agar coaching itu bisa lebih rileks menyampaikan serta permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya proses dalam coaching itu kedepannya bisa berjalan dengan lancar, coaching bisa menemukan permasalahan sehingga menemukan solusi untuk menghadapi permasalahan. Oh, baik Mbak Tina, ternyata bagus sekali. Nah, semoga apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Tina akan berjalan dengan baik dan bisa dilaksanakan mungkin di semua Bapak Guru. Nah, kemudian nanti kedepannya ya lebih baik lagi. Mungkin itu nih dari saya. Terima kasih. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum Bu Tina.